Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syarafuddin Nawawi, calon guru penggerak angkatan 5 dari Sumeneb. Pada kali ini saya berada pada modul 2.3a.4.5 forum diskusi eksplorasi konsep mengenai coaching untuk supervisi akademik. Menurut Whitmore tahun 2003 mendefinisikan bahwa coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Sejalan dengan pendapat para ahli, International Coach Federation mendefinisikan bahwa coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coachee yang untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan konsep yang kreatif. Jadi coaching adalah kolaborasi yang berfokus pada pengembangan bakat atau karakter seseorang dengan cara memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Dalam coaching, setidaknya ada 4 paradigma berpikir. Yang pertama adalah fokus pada coachee atau rekan sejawat yang akan kita kembangkan. Pada saat kita mengembangkan kompetensi rekan sejawat kita memusatkan perhatian kita pada rekan yang akan kita kembangkan. Paradigma berpikir yang kedua adalah bersifat terbuka dan ingin tahu. Kita perlu berpikir terbuka terhadap pemikiran-pemikiran rekan sejawat yang akan kita kembangkan. Paradigma yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang kuat membantu kita untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan sejawat. Paradigma berpikir yang keempat adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kita harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa rekan kita melihat masa depan. Adapun prinsip dari coaching, prinsip yang pertama adalah kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Pada prinsip yang kedua adalah kreatif. Ini dilakukan melalui percakapan. Yang pertama adalah dua arah. Yang kedua memicu proses berpikir coachee. Yang ketiga memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Prinsip coaching yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Selain itu juga percakapan ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh rekan yang sedang dikembangkan. Sedangkan kompetensi inti dari coach adalah kesadaran penuh dari coach bahwa si coachee ini membutuhkan pertolongan kita. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif pendapat-pendapat dari si coachee. Sedangkan selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coachee. Dalam pertanyaan berbobot ini ada bagan mengenai teknik rasa. Mendengarkan dengan rasa. Yang pertama adalah perhatikan pembicara. Yang kedua adalah beri sinyal Anda mendengarkan. Yang ketiga adalah rangkum yang Anda tangkap. Yang keempat adalah ajukan pertanyaan untuk memperdalam dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Dalam coaching, kita bisa menggunakan alur percakapan tirta, di mana T adalah tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil dari pembicaraan. Yang kedua, I adalah identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini. Sedangkan R adalah rencana aksi,
yaitu mengembangkan ide untuk alternatif rencana, aksi atau solusi. Yang terakhir adalah TA adalah tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Ada beberapa prinsip supervisi akademik dengan menggunakan paradigma berpikir coaching, meliputi kemitraan, proses kolaboratif antara supervisor dengan guru. Yang kedua adalah konstruktif, bertujuan mengembangkan kompetensi individu. Yang ketiga adalah terencana. Yang keempat adalah reflektif. Yang kelima adalah objektif. Data atau informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. Yang keenam adalah berkesinambungan. Sedangkan yang terakhir adalah komprehensif, yang mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.